Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula kama hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi teman-teman yang menonton video ini atau yang lagi menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang menonton video ini. Langsung saja pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem kelembagaan dan pengelolaan pendidikan nasional dalam mata kuliah kompetensi dasar pendidikan. Dan yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kompetensi dasar pendidikan, yakni Bu Musyadatul Fitriyah MPD. Untuk kali ini saya berkelompok mengenai langsung saja pengertian dari kelembagaan pendidikan nasional. Di sini kami mengambil dari beberapa pendapat, yakni yang pertama dari Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Nur Ubiyati. Lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Yang kedua yakni Enung Ruhyati dan Fenty Himawati. Lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pemberdayaan. Dan yang ketiga, menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja, lebih mudahnya yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya yakni pengelolaan kelembagaan pendidikan nasional. Di sini kami mengambil 5 macam mengenai pengelolaan kelembagaan pendidikan nasional. Yang pertama adalah adanya lembaga pendidikan sebagai tempat dan sarana untuk berlangsungnya kegiatan pendidikan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Yang kedua, dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen supaya dalam proses kegiatan pendidikan lebih teratur dan lebih terorganisir. Yang ketiga, yakni menerapkan manajemen yang efektif dan efisien, harus berorientasi pada keberhasilan mencapai target yang telah direncanakan, yang mencakup transfer pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan atau keberhasilan. Berarti yang difokuskan pada sistem kelembagaan pendidikan nasional yakni adanya transfer pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan yang akhirnya akan mendapatkan suatu keberhasilan dalam kegiatan pembelajarannya.
Yang keempat, yakni pengelolaan suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dan yang terakhir yakni pendidikan tinggi, menerapkan otonomi perguruan tinggi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia maupun keuangan. Pengertian jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidik yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuannya akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan di Indonesia. Menurut sumber yang kami cari, ada 4 macam jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan ke atas, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau bisa disebut dengan PAUD. Sedikit informasi, kalau misal pendidikan anak usia dini ini rata-rata umur 0 sampai 6 tahun. Tujuan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan saat memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengelompokan. Pendidikan formal adalah pendidikan anak usia dini. Formal terdiri dari taman anak-anak usia mulai dari 4 sampai 5 tahun. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah pendidikan anak usia dini. Non-formal terdiri dari penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis yang dapat diikuti anak mulai dari usia 3 bulan. Dan yang ketiga yakni pendidikan informal adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan ini dapat diperoleh dari keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yakni pendidikan sekolah dasar. Sedikit informasi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Bagian kedua Pasal 17 dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Biasanya pembagiannya adalah SD maupun MI. Pendidikan menengah. Sedikit informasi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan menengah dijelaskan pada pasal 18, yaitu pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pembagian. Sekolah menengah atas ataupun SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang terakhir yakni pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Sedikit informasi, pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dijelaskan pada pasal 19 ayat 1, yaitu pendidikan tinggi atau perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kedudukan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah dalam sistem pendidikan nasional berperan sebagai tempat atau wadah terjadinya proses pendidikan. Sekolah juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter manusia. Proses pembelajaran di sekolah diatur oleh kurikulum sehingga materinya berjalan secara sistematis dan terorganisir. Jadi kesimpulannya yakni lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya
kegiatan pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bisa diingat-ingat ada 3 lingkungan yang digunakan, yakni lingkungan utama, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis komentar di bawah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.